Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini Miss Yuni mau bercerita tentang mujizat Tuhan Yesus. Apa mujizat itu? Mujizat adalah perbuatan Allah yang maha besar atau karya Allah yang maha besar yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Mujizat Tuhan Yesus itu banyak sekali. Satu, mengubah air menjadi air anggur di pesta pernikahan di Kana, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang kusta, membangkitkan orang yang sudah meninggal, dan masih banyak lagi. Nah, saat ini Miss Yuni mau bercerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimius yang buta. Buta itu apa? Buta itu tidak bisa melihat, tidak bisa melihat. Nah, sekarang anak-anak coba lihat di sini. Ini adalah cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimius. Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya dan banyak orang yang di sini, yang belakang ini, mengikuti Tuhan Yesus. Mereka berjalan kaki menuju Yeriko. Di pinggir jalan ada seorang yang sakit buta, yang buta. Dia adalah bernama Bartimius. Pengemis ini selalu meminta-minta uang, selalu meminta-minta makanan kepada orang-orang yang melewati dia. Mendengar ada berkerumunan orang berjalan, maka Bartimius bertanya kepada salah seorang, "Siapa itu?" Orang tadi menjawab, "Itu Tuhan Yesus." Nah, kemudian Bartimius berteriak-teriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Aku orang buta, aku ingin disembuhkan." Nah, mendengar Bartimius berteriak-teriak, orang-orang yang ada di sekitarnya sangat marah sekali. "Bartimius, diam, jangan teriak-teriak." Bartimius, diam, jangan berteriak-teriak, berisik, diam. Lalu Bartimius semakin berteriak kencang, berteriak keras, "Daud, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Aku tidak bisa melihat, aku ingin bisa melihat." Mendengar seperti itu, Tuhan Yesus menoleh ke arah suara Bartimius, lalu meminta tolong kepada murid Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, "Coba suruh sini Bartimius itu, apa yang dia minta." "Baik, Yesus." Kemudian murid Tuhan Yesus menghampiri Bartimius dan berkata, "Sabar, kuatkan hatimu. Berdirilah Bartimius, ia memanggil engkau." Terima kasih Tuhan Yesus sudah mendengar aku, dan engkau juga menolong aku mengantar ke sana. Mari, berdirilah." Lalu Bartimius berdiri dan mendapatkan Tuhan Yesus. "Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mendengarkan suaraku. Terima kasih." "Baik." Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimius, "Kamu ingin aku berbuat apa?" Lalu Bartimius menjawab, "Tuhan, supaya Tuhan bisa menyembuhkan aku, sehingga aku bisa melihat segala sesuatu yang ada di depanku
dan melihat engkau. Jawab Tuhan Yesus, baik. Lalu Tuhan Yesus membasuh mata Bartimeus dan mengucapkan, melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Lalu tiba-tiba mata Bartimeus terbuka. Dia bisa melihat Tuhan Yesus. Dia bisa melihat di lingkungannya. Dia bisa melihat murid-murid Tuhan Yesus juga. Bartimeus merasa senang sekali dan mengucap syukur bahwa Tuhan itu sangat baik. Sekarang Bartimeus sudah bisa melihat lagi. Bartimeus merasa senang. Lalu Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus dan memuliakan Allah. Dan Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus dimanapun Tuhan Yesus berada. Nah, itu anak-anak cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Sebagai ayat hafalan ini. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sekali lagi, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nah, itu cerita tentang Tuhan Yesus. Sekarang Miss Yuni bertanya, di tokoh tadi, ya, siapa saja yang dalam cerita? Ada Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, dan Bartimeus. Siapa yang menyembuhkan Bartimeus? Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Siapa yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Yang disembuhkan adalah Bartimeus. Bartimeus sakit apa? Sakit buta. Nah, anak-anak, kita harus bersyukur karena Tuhan itu sangat baik. Anak-anak juga harus bersyukur. Ketika anak-anak sakit, anak-anak juga disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ketika senang, anak-anak juga harus bersyukur. Mari setiap hari kita berbuat baik. Begitulah cerita tentang mujizat Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Selamat berjumpa kembali besok pagi. Bye-bye.